Kita tidak bisa terlalu lama bersembunyi karena memang padi semakin menguning, artinya masa panen. Kasus ini dikali lihat dengan rumusan fenomena gunung es ini sudah sangat meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Armiadi Signori. Channel ini khusus kita bangun untuk menghadirkan tokoh-tokoh, sosok-sosok untuk kita wawancarai. Nah, sosok-sosok ini adalah orang-orang yang punya prestasi di bidang mereka masing-masing. Bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang entrepreneur, olahraga, seni, dan sebagainya. Akan kita undang, kita wawancari. Semoga saja kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru yang semoga mampu menginspirasi kita untuk melakukan pencapaian terhadap sesuatu. Baik, hari ini telah bersama kita Om Masyo, kami memanggilnya Om Masyo. Nah, beliau ini adalah Khaidir. Kenapa kita undang di channel kita ini? Yang pertama adalah beliau menggeluti sebuah kegiatan yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh masyarakat di Aceh, bahkan mungkin di Indonesia, yaitu beliau sebagai Direktur Yayasan Permata Aceh. Nah, ini yayasan ini mengelola 4 kegiatan. Ada di pembinaan terhadap orang-orang yang mengalami atau mengidap HIV/AIDS, kemudian juga mengelola panti rehabilitasi nafza. Ini khusus untuk orang-orang dengan ketergantungan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian juga mengelola membantu orang-orang yang dengan disabilitas, serta untuk orang-orang yang terdampak bencana ya. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, yang pertama adalah, ini benar yang saya sebutkan tadi, benar. Benar. Oke. Sangat tepat. Sangat tepat. Tapi sebelumnya mungkin Om Khaidir, kami ingin tahu juga, sebenarnya Om ini orang dari mana ini asalnya? Ya, saya di Kota Luxmawe. Dari Kota Luxmawe, orang biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Oke. Nah, ini yayasannya 2 kegiatan memang di Luxmawe ya? Ya, di Luxmawe. Panti rehabnya di Luxmawe, pendampingan untuk... Pendampingannya ada di 6 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Ada di Luxmawe, di Aceh Utara, di Biren, Benar Meriah, Langsa, dan Aceh Timur. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya kami ingin tahu, ini background pendidikan Anda apa itu? S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Ya. Tapi Anda benar-benar berkecimpung sebagai tenaga kesehatan secara, artinya terlibat di pemerintahan atau ya, saya dipercayakan sebagai Direktur Yayasan Permata Aceh. Oke, baik. Nah, menarik sekali ketika kita berbicara bahwa Anda mengelola, ada 4, tapi mungkin 2 yang paling menarik adalah pendampingan terhadap orang-orang dengan mengidap HIV/AIDS, kemudian dengan ketergantungan nafza. Menariknya sepertinya begini. Kalau katakanlah, ambil contoh saya, kenapa saya membuat channel ini? Karena saya sangat menginginkan sebenarnya suatu ketika ada orang yang mewawancari saya, tapi rupanya tidak ada, sehingga saya buat sendiri agar saya bisa mewawancari orang lain. Nah, apakah Anda sebenarnya mendampingi orang HIV karena juga mengalami HIV/AIDS? Tidak, karena itu kan berangkat dari pasca tsunami. Saya temukan di Medan, jadi ada satu lembaga, kemudian banyak orang Aceh yang terdampak HIV di sana. Pertama sekali ditemukan di tahun 2004. Kemudian setelah NGO beranjak pergi, kemudian saya mendedikasi untuk mendirikan ini, sehingga di tahun 2011 kami berkomitmen untuk melakukan pendampingan terhadap orang yang HIV/AIDS. Nah, sebenarnya besar tidak itu kasus HIV/AIDS di Aceh? Oh, itu sangat luar biasa besar. Kasus HIV/AIDS ini kan kita menyelusuri benang merah di bawah langit-langit negeri Serambi Mekah. Jadi ini sangat sulit dan dampak stigmanya juga sangat besar dirasakan. Maka kerap sekali kita menemukan mereka itu di tempat-tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Jadi kita menemukan baik secara aktif maupun secara pasif. Artinya kita bisa menemukan mereka di rumah sakit. Ketika mereka sedang sakit, kita juga bisa menemukan mereka datang melakukan kontak dengan kita, sehingga kita melakukan pendampingan. Dan biasanya kasus itu jarang sekali masuk ke data-data pemerintah. Oke.
Nah, sebenarnya kan pemerintah juga punya lembaga yang mengelola HIV/AIDS kan. Nah, apa beda ini kegiatan dengan lembaga yang Anda kelola ini? Kita lebih ke lapangan, lebih ke pendampingan, menelusuri benang merah itu dengan mata cacing tadi, lebih melihat ke permukaan, sehingga kita lebih banyak menemukan mereka itu dalam angka yang sangat stigma yang sangat tinggi, sehingga pengaruh dalam dampak psikososial mereka, psikologis mereka. Ini yang membuat kita menemukan mereka. Oke. Kalau bicara angka, ada berapa kira-kira yang di Aceh ini? Itu mendekati 1000-an, ya. Ya. Ada 998 sekian. Itu data berdasarkan data pemerintah. Tapi kita di 6 kota kabupaten melakukan pendampingan terhadap 148 orang. Oke. Nah, ini bagaimana cara? Apakah mereka, artinya penderita ini datang ke lembaga Om Maco, atau bagaimana caranya sehingga mereka terkonek nih dengan lembaga ini? Seperti kita baru menyalurkan bantuan COVID. Itu kita juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial di bawah Balai Bahagia Medan. Kemudian kita juga punya satu unit balai di Loksmawe, itu Balai Oda, yang juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Jadi kita ada di lembaga ini punya 2 balai, satu Balai Oda dan satu lagi Panti Rehabilitasi Narkoba. Oke. Nah, kemudian ini program real yang diberikan kepada orang-orang dengan penderita HIV ini apa saja nih? Yang kita lakukan ini kan bukan program pertobatan ya. Karena mereka kita temukan berbagai macam profesi atau perilaku seksualitas yang menular, karena faktor penularan ini kan salah satunya melalui seksual ya. Jadi ada yang gay dari kasus LGBT, ada yang juga ibu-ibu rumah tangga terdampak. Jadi yang kita lakukan ini bukan program pertobatan. Tujuan kita hanya memutuskan mata rantai penularan virus, itu saja. Jadi kita berikan edukasi bagaimana cara virus ini bisa berhenti, tidak menularkan kepada yang lain. Oh, kalau mereka berprofesi sebagai pekerja seks, pakai alat kontrasepsi, kondom. Itu yang kita ajarkan ke mereka. Oh, mereka berprofesi sebagai waria, jangan tularkan pada yang lain. Karena hal inilah yang membuat meluasnya grafik penularan yang ada di Aceh. Jadi kita tidak bisa terlalu lama bersembunyi, karena memang padi semakin menguning, artinya masa panen kasus ini dikali lihat dengan rumusan fenomena gunung es, ini sudah sangat meresahkan. Oke. Kemudian ya tentu yang menyebabkan seseorang mengalami HIV banyak kan, bisa karena hubungan sejenis atau karena suntikan. Itu kalau ini sebenarnya presentasi yang paling banyak, ini khusus yang terjadi di Aceh, itu apa penyebabnya? Sekarang kasus yang paling banyak kita temukan pada gay, ya, pada gay. Saya juga nggak mengerti bagaimana gay bisa tumbuh subur, itu, tapi inilah persoalan yang kita temukan karena berdampak kepada 32 orang kasus yang kita temukan. Lain dari alat-alat medis juga kita pernah menemukan kasus itu di tahun 2012. Jadi sebenarnya banyak kasus yang kita temukan di Aceh itu bervariasi, tapi ada juga yang dari tingkat mobilisasi orang Aceh yang tinggi keluar kota, kemudian bawa pulang oleh-oleh. Jadi banyak sekali hal-hal yang di luar logika HIV ini bekerja. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke narkoba ini. Nah, ini saya rasa juga persoalan paling besar di Aceh. Bukan di Aceh ya, di Indonesia dan dunia ini persoalan besar. Malah di beberapa negara di Eropa itu kalau mengkonsumsi malah nggak ditangkap lagi, karena mungkin kalau ditangkap terlalu banyak harus ditangkap orang. Nah, oke, ini ide awal sehingga Anda mendirikan panti rehab ini bagaimana ini? Ya, saya melihat begini, narkoba itu persis seperti majunya globalisasi. Kita tidak bisa membendung, tapi kita bisa memberikan edukasi. Jadi jalan keluarnya tidak ada cerita. Kita harus melakukan rehabilitasi. Jadi minimnya panti rehab yang ada, jumlah kasus yang tinggi, maka kami berkomitmen membentuk panti rehabilitasi narkoba di Kota Loksmawe. Saya pikir teman-teman banyak di Aceh ini yang membuat panti rehabilitasi narkoba. Ini juga sangat menyedihkan kasusnya. Seperti baru-baru ini kami menemukan satu kasus anak usia 13 tahun yang sudah melakukan kekerasan, melakukan kriminal, dan juga adiksi terhadap narkoba. Jadi banyak sekali kasus yang kami ketemukan itu juga klien itu sudah dalam tahap jiwa. Jadi saya pikir
narkoba ini bukan hanya berada di kota, tapi sudah ke pelosok-pelosok desa. Jadi bahkan sekarang kalau orang isap ganja itu menggampung, kalau bahasa Aceh itu kampungan. Tapi kalau isap sabu itu sudah modern, sudah kota. Jadi kompulsif, sikapnya meningkat tajam dan uangnya juga meningkat. Jadi tidak ada yang berkecukupan sehingga membuat remaja semakin lama semakin hilang. Oke. Nah, sekarang di panti rehab Anda itu ada berapa yang sedang direhab? 17. 17. Jadi kita punya program 3 sampai 6 bulan rehab, dan kemudian juga kita punya program mereka kita lanjutkan ke Dayah. Ya, kita bekerja sama juga dengan Dayah. Mereka datang dengan sukarela untuk mendapatkan rehabilitasi atau bagaimana? Itu macam-macam. Ada yang dari asesmen hukum, ada yang dari hukum, ada yang ditangkap oleh hukum, ada yang datang sendiri, ada juga yang laporan dari keluarga intervensi. Nah, dan mereka bayar ya? Karena berbayar. Karena kita cuma bekerja sama dengan BNN. Di tahun ini kita tidak ada pembiayaan, hanya ada dukungan bagi penguatan konselor. Itu saja. Oke. Kemudian sudah berapa lama ini panti ini berjalan ini? Sudah 4 tahun jalan. Sudah 4 tahun. Kalau kita lihat dari, kan pengalamannya begini, biasanya sudah selesai rehab, kemudian pulang, kambuh lagi karena bertemu dengan kawan-kawan mereka, kan? Betul. Nah, ini apakah terjadi di rehab ini? Kita juga nawarkan ke keluarga itu program pengawasan dan pendampingan. Jadi mereka begitu pulang, mereka juga kita awasi dan kita dampingi dengan pemeriksaan urin 1 bulan itu sekali atau 2 kali, itu tergantung komitmen kita dengan keluarga, karena keluarga menanggung biaya pembelian dari alat tes yang saya pikir sangat juga lumayan mahal, 120-an. Jadi kemudian juga kita membuat satu fakusional, itu ada di balai, mereka kita ajak untuk bekerja sama. Ada laundry di sana, ada pembuatan opak, keripik yang kita jual ke pasar, dan ada juga program pertanian, tanam kangkung, itu juga kita ajarkan ke mereka. Oke. Kemudian dari semua yang kita rawat ini, kira-kira persentase yang memang bisa kita anggap clear ini ada berapa kira-kira? Kita kan mengarahkan mereka, tapi kalau tidak ada satu panti rehab pun yang menjamin mereka sembuh, itu tidak ada. Jadi Nidaten itu PBB mengutarakan bahwa tidak ada, tapi kita cuma melakukan pengawasan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mengirim 42 orang ke Dayah, dan bahkan ada yang bertahan di sana 1 tahun lebih sudah. Ini Dayahnya di mana? Di Aceh Utara. Di Aceh Utara. Kemudian ada yang kita tempatkan sebagai kasir di laundry. Padahal itu basicnya dia sudah 2 kali masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika perilaku mereka itu sudah kita kontrol, karena di situ kita merehab fisik, emosional, dan kemudian perilaku, dan terakhir baru motivasi agama. Ketiga agama mereka itu sudah kita dapatkan, salah tidak tinggal lagi, mereka sudah mulai mengaji dan mereka sudah memperbaiki diri. Saya pikir kalau BU bisa ngomong, itu harganya berapa? Ya, itu harganya jutaan, ya kan? Jadi tidak ada yang salah di sini, hanya mereka butuh pendampingan. Ya, oke. Nah, satu lagi tadi bahwa kan di rehab ini 3 sampai 6 bulan, ya kan? Nah, program apa saja, kegiatan apa saja ini yang diberikan selama mereka berada di panti? Di sana ada 3 program, ada detoksifikasi ketika mereka datang, dan itu mereka menghabiskan waktu 1 sampai 14 hari. Kemudian ada primary, itu program belajar, dan program reentry. Jadi ada modul-modul yang kita berikan, kemudian juga kita mengajarkan mereka agama, karena pola kerja kami di panti itu lebih sebenarnya berbasis spiritual, agama dan TC ya. Jadi mereka TC, therapeutic community, kekeluargaan dan spiritual, itu saja yang menonjol di panti kita. Oke, baik. Saya rasa pembicaraan kita cukup menarik hari ini. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Tapi sebelum kita tutup, kita close ini, saya ingin mendapatkan, karena kan ini yang Anda kelola lah 2 hal yang berat ini. Dan tentu butuh dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, dari masyarakat, dan semua lini.
Apa ini kira-kira pesan Anda kepada masyarakat sehingga kita berharap bahwa semakin terbatas atau tidak banyak lagi masyarakat kita yang mengalami HIV/AIDS dan tidak banyak lagi menggunakan narkoba. Walaupun kita ketahui bahwa ini persoalan besar sekali ini narkoba. Saya pikir kita hanya bisa menghentikan hal ini dengan ilmu pengetahuan dan peningkatan agama. Jadi jika kita tidak menyelamatkan generasi masa depan, maka mereka akan menyalahkan kita sebagai generasi saat ini. Oke, baik. Terima kasih Om Masyo. Siap. Sahabat yang penuh semangat. Sekian hari ini perbincangan kita dengan Om Masyo. Semoga saja apa yang kita bicarakan tadi memberi pengetahuan bagi kita, memberi pemahaman baru kepada kita, dan memberi inspirasi kepada kita. Bahwa terlalu besar sebenarnya permasalahan tersebut di tempat kita, tapi kadang kita sering abai. Kita menganggap bahwa persoalan itu kecil, atau malah kita menganggap itu bukan persoalan. Dan ini menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian seluruh masyarakat bahwa bahaya HIV/AIDS dan narkoba begitu besar dan nyata di Aceh, sehingga perlu dukungan kita semua untuk mengurangi, meminimalisir, atau kalau bisa menghentikan semua hal tersebut. Baik, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.